Semak belukar ternyata tidak selamanya merugikan. Di tangan orang-orang kreatif, rumput liar ternyata bisa diubah menjadi pundi-pundi rupiah, bahkan menjadi mata pencaharian untuk menghidupi keluarga. Salah satunya adalah Hafzon, warga Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Di tangan Hafzon, rumput liar itu bisa menjadi gelang, kalung, dan aksesoris lainnya untuk kebutuhan fashion. Bahan didapat dari sekitar rumah yang berdampingan dengan hutan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ia mengumpulkan rumput liar pilihan seperti pakis hasam yang kemudian dirakit menjadi aneka gelang dan aksesoris wanita. Pakis hasam memiliki serat yang bagus sehingga hasil karyanya akan terlihat cantik. Alat yang digunakan gunting kuku dan pisau. Pembuatan gelang dengan cara dianyam dan untuk satu gelang diselesaikan sekitar 15 menit. Berawal dari karena posisi kita berdampingan dengan kawasan hutan dan di situ potensinya banyak sekali gitu, semak belukar yang bisa dimanfaatkan untuk jadi kerajinan. Apalagi di sini kan banyak wisatawan untuk datang ke Taman Nasional, begitu banyak gitu peminatnya. Dan ini bisa untuk jadi salah satu aksesoris, aksesoris terus oleh-oleh, souvenir lah bahasa kerennya. Usaha unik ini sudah dijalani Hafzon sejak tahun 2017. Langganannya dari Yogyakarta yang memesan setiap bulan. Sementara bagi warga yang datang ke rumahnya juga disediakan stok, dijual kisaran 10 sampai dengan Rp15.000 per bijinya. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Suara merdu harmonika ini mengikuti aransemen soundtrack film berjudul The Last of the Mohican. Di tangan pecintanya, harmonika sangat merdu didengar. Meski sangat dikenal, namun alat musik yang dibunyikan dengan cara ditiup dan hisap ini masih jarang sekali yang bisa memainkannya dengan baik. Salah satu tempat kumpul komunitas pecinta harmonika berada di Jalan Untung Suropati, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Komunitas ini hanya memiliki sedikit anggota. Alat musik harmonika dipelajari peserta komunitas. Ya tergantung feeling kita, kemauan kita. Sesuai feeling, sesuai perasaan kita itu pasti dapat. Yang penting niat dapat, insya Allah mudah. Menurut pecintanya, alat musik harmonika ada 3 jenis, yakni diatonik, tremolo, dan kromatik. Ketiganya memiliki suara yang berbeda. Asik dan sesuai dengan julukannya sebagai organ mulut, ternyata memang memenuhi keinginan itu untuk bermusik. Padahal sebelumnya gue nggak punya background untuk menguasai alat musik, baik gitar, piano atau apa yang lainnya nggak ada. Tapi di harmonika justru kepincut gitu. Mengenal harmonika, mengenal nada dari seorang ibu yang begitu tulus. Bahkan saya ingat sekali, saya dibedakin sama ibu. Di situ ada nilai kasih sayang bagi saya. Ibu selalu melantunkan harmonika seperti itu. Sampai sekarang saya menyukai nada, bahkan gitar, organ dan sebagainya. Begitulah kira-kira. Harmonika merupakan alat musik tradisional berasal dari Cina dan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Alat musik bersuara merdu ini terus dikembangkan secara modern. Kita dengar lagi aransemen lagu cinta terbaik yang dipopulerkan oleh Cassandra. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Kericuan ini terjadi saat Polda Metro Jaya mendatangi kantor pusat Khilafatul Muslimin yang terletak di Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung, Sabtu siang. Keributan terjadi saat jemaah tidak menyerahkan dua pemimpin mereka yang akan ditangkap polisi. Kedua tersangka yang ditangkap berperan sebagai pelaksana organisasi Khilafatul Muslimin. Dari tempat ini, polisi menggeledah kantor dan menyita dokumen berisikan buku dan uang sekitar 2 miliar rupiah. Kedatangan polisi Polda Metro Jaya ke kantor pusat Khilafatul Muslimin Bandar Lampung ini untuk kali kedua. Pertama, Polda Metro Jaya menangkap pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja. Penangkapan terkait dugaan Khilafatul Muslimin yang menolak NKRI. Kebakaran ini melanda SPBU Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Jumat siang. Api cepat membesar membakar sebuah mesin dispenser berisikan 4 nosel untuk mengisi BBM ke kendaraan. Api tidak menjalar ke mesin SPBU lain setelah pegawai polisi dan warga cepat bergotong royong memadamkannya. Kebakaran ini terjadi akibat salah satu motor terbakar saat mengisi BBM. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat kebakaran ini. Ya, kebenaran tadi ada pengendara motor mengisi bensin, pertalite ya, isi pertalite. Pada saat pengisian keluar api dari kendaraan motor ini. Nah, jam 15.30, tiba-tiba dia langsung nyamber ke pom bensin sehingga terjadi kebakaran. Telah dibawa oleh mobil. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Nozzle 7 ya. Polisi menyita motor dan memasang garis polisi pada mesin SPBU yang terbakar untuk kepentingan penyelidikan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung mulai memvaksinasi sapi dalam upaya pencegahan paparan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selasa siang, petugas memvaksinasi ratusan sapi di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang. Petugas mendatangi kandang sapi. Vaksinasi diberikan untuk sapi yang sehat, tujuannya supaya sapi kebal dari paparan PMK. Selain disuntik, sapi juga diberikan vitamin tambahan yang dimasukkan melalui mulut. Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulang Bawang, jumlah ternak yang akan divaksin di Desa Jaya Makmur 529 ekor. Rinciannya 509 sapi, 3 ekor kuda, dan 17 kerbau. Vaksinasi ternak di Kabupaten Tulang Bawang didahulukan karena menjadi satu dari 4 daerah yang ditemukan kasus PMK di Lampung. Di kabupaten ini terdapat 32 ekor sapi yang terpapar PMK. Inilah detik-detik kepanikan warga saat melihat rumah Yadi di pesisir Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung ambruk dan tercemplung ke laut pada Selasa sore. Sejumlah warga menceburkan diri ke laut untuk membantu mengevakuasi anak pemilik rumah serta perabotan. Rumah yang dibangun di atas air ambruk karena tiang penyangga dari beton keropos. Saat kejadian, seorang anak pemilik rumah selamat setelah dievakuasi tetangganya. Musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai seratusan juta rupiah. Sebagian besar perabotan elektronik seperti televisi dan kulkas rusak ikut tercemplung ke laut bersama bangunannya. Rabu siang, korban yang kehilangan rumah telah mengungsi ke rumah keluarganya. Sesosok mayat pria ditemukan di ruang tamu di sebuah rumah di Jalan Bawean, Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung, Senin sore. Tubuh mengeluarkan bau tidak sedap. Diduga korban meninggal dunia lebih dari 2 hari. Korban bernama Agung Setiabudi, berusia 54 tahun yang merupakan penjaga rumah yang sedang ditinggal pemiliknya keluar kota. Jenazah pertama kali ditemukan oleh tetangganya yang diminta pemilik rumah untuk melihat rumahnya karena orang yang menjaganya sudah berhari-hari tidak memberikan kabar. Warga sekitar belum mengenal korban dan korban belum melaporkan diri ke Pamong.
Hingga Selasa siang, polisi belum mengungkap penyebab kematian korban sebab sebagian tubuhnya rusak. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk diautopsi.